Salam sejahtera, sahabat EKPS terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh kasih-Mu yang menemui hidup kami. Dan biarlah kami dengan teguh hidup di dalam kasih-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, akan menjadi sumber firman Tuhan untuk kita pada hari ini ialah dari Efesus 4 ayat 15. Saya akan membaca untuk kita. Demikian tertulis. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Saudara-saudara, segera ayat kita meminta agar kita berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih yang Kristus berikan kepada kita. Dan tentu kita bertanya, sebenarnya ketika kita diminta dalam kasih berpegang teguh pada kebenaran, kebenaran apakah hal itu? Dalam konteks Efesus, saudara-saudara, ditulis di Efesus 2 ayat 14 bahwa karena kasih itu maka Dia, yaitu Kristus yang adalah damai sejahtera kita, telah merubuhkan tembok pemisah. Jadi saudara, orang yang hidup di dalam kasih, di dalam kebenaran yang teguh, maka dia akan melihat atau sedang melihat tembok pemisah sedang dirubuhkan. Tembok pemisah apa? Tembok pemisah antara Tuhan dan hamba. Antara yang kaya dan yang miskin. Antara perempuan dan laki-laki. Antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Jadi surat Efesus ini mau mengatakan persekutuan kita di dalam Kristus karena kasih-Nya memberi kita damai sejahtera, maka kita pun selanjutnya harus bahkan merubuhkan tembok-tembok pemisah dan kita dipersekutukan dalam satu persekutuan yang baru yang tidak ada lagi batas-batas karena suku, batas-batas karena kekayaan, dan persekutuan itu disebut persekutuan gerejawi. Dan dalam ayat kita juga dikatakan dalam persekutuan itu Kristuslah kepalanya. Persekutuan itu tanpa tembok pemisah yang telah dirobohkan tadi membuat kita apa? Membuat kita punya satu. Dalam Efesus 4 ayat 3 dan 4 dikatakan kita satu dalam tubuh, satu dalam roh, satu iman, satu harapan, satu baptisan. Dan dengan demikian kita tidak lagi membeda-bedakan satu dengan yang lain. Dan yang menarik saudara-saudara, dalam persekutuan yang telah satu dalam harapan, dilanjutkan pada ayat 7 bahwa karena kita bersekutu di dalam damai sejahteranya tanpa tembok-tembok pemisah, kita masing-masing, Efesus 4 ayat 7 dikatakan, kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia. Bahkan dalam bahasa Yunani, saudara-saudara, tometron, kita diberi kasih dalam ukuran Kristus. Anugerah, karunia diberikan pada Anda dan saya karena kita bersekutu dalam gereja yang tidak lagi membeda-bedakan itu. Saudara-saudara, saya jadi ingat waktu saya kecil sebagai murid sekolah minggu KPS, saya mendengar mungkin ratusan kali cerita sekolah minggu. Namun setiap pulang dari sekolah minggu saya ditanya oleh orang tua saya, ceritakan ulang. Bahkan kadang-kadang disuruh menulis ulang cerita guru sekolah minggu itu. Lama-kelamaan saudara-saudara, saya jadi suka menulis ulang apapun dan membuat saya menjadi seorang penulis. Dan itu bagi saya adalah anugerah, adalah karunia karena saya bersekutu di GKPS, di gereja, dan itulah juga kepada masing-masing kita, Anda dan saya, akan mendapat anugerah, akan mendapat karunia, akan bertumbuh karena kita bersekutu dalam gereja yang satu ini, gereja milik Tuhan. Namun selanjutnya yang juga penting saudara-saudara, karunia-karunia yang Anda dan saya telah terima, itu kiranya jangan hanya untuk diri sendiri. Sebab karunia-karunia itu pun kiranya juga bertumbuh ke arah Kristus
Artinya karunia itu kita jadikan seperti apa yang Kristus kehendaki, yaitu karunia itu adalah cara kita mengasihi dan kita mengasihi juga persekutuan ini, gereja ini. Sehingga kalau di antara kita dikaruniakan kemampuan untuk menulis, jangan lupa itu juga kiranya dibagikan kepada persekutuan gereja. Kalau masing-masing kita diberi karunia dengan kekayaan, jangan lupa kekayaan kita kiranya juga bisa dinikmati oleh gereja. Kalau kita diberi karunia sebagai pemimpin, jangan lupa kiranya kepemimpinan kita di gereja itu bisa menggerakkan orang agar menjadi kader-kader pemimpin dalam persekutuan itu. Dengan kata lain, saudara-saudara, yang dikehendaki Tuhan pada kita adalah karena kita telah dipersekutukan dalam gereja, kita bertumbuh dalam karunia yang luar biasa. Tapi sekaligus pertumbuhan yang kita alami kiranya juga kita bagikan agar gereja kita, agar persekutuan kita juga bertumbuh. Menjadi persekutuan dengan diakonia yang semakin kuat, kesaksian yang semakin bermakna, dan itu karena kita semua ikut bertumbuh berbarengan dengan gereja yang juga bertumbuh. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami bertumbuh ke arah Kristus dengan karunia masing-masing. Tapi ya Tuhan, kiranya karunia itu pun menjadikan persekutuan gereja ini bertumbuh dalam kesaksian, dalam diakonia, dan dalam pelayanan. Inilah doa kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. GKPS